Hi everyone, welcome back again di Titik Nol YouTube channel with me. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas teks berita. Nah, teks berita yang akan kita bahas hari ini berjudul tentang Parents Upset Because of the Online School Registration. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video kita. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan dari teks beritanya, saya akan kasih tentang ulasan dari teks berita tersebut. Tapi bagi kalian yang belum baca atau belum tahu tentang teks beritanya, kalian bisa baca di deskripsi di bawah, oke? Nah, inti dari teks berita ini menceritakan bahwa orang tua merasa kecewa karena sistem online school yang sangat tidak benar. Maksudnya tidak benar di sini adalah sangat susah dan ribet untuk mengurus daftar sekolah secara online. Kenapa? Karena beberapa dari wali murid tidak bisa mendaftarkan putra-putrinya menuju ke sekolah yang diinginkannya karena beberapa permasalahan seperti permasalahan teknis dan kurang pengetahuan dari orang tua itu sendiri. Namun dalam teks berita ini juga dijelaskan bahwa wali murid tidak perlu khawatir karena pemerintah akan mengatasi hal tersebut. Dan teks berita ini terjadi di Jakarta pada tahun 2014. Nah, sekarang kita akan mengulas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tulis di papan dan jawabannya. Oke? Jadi langsung aja di papan. Di sini ada 10 pertanyaan mengenai teks berita yang kita bahas tadi. Yang pertama ada what is the main problem faced by the parents. Jadi apa permasalahan utama yang dihadapi oleh orang tua? Nah, jadi kira-kira apa nih jawabannya? Ada yang tahu kalian? Nah, jadi jawabannya adalah mereka tidak bisa mendaftarkan putra-putrinya melalui pendaftaran online karena ada masalah pada sistem online-nya. Lalu yang kedua, why did the parents feel disappointed with the online system? Mengapa orang tua merasa kecewa dengan sistem online di sini? Nah, apa kalau ini jawabannya ya? Jadi, jawabannya adalah online system ini sangat susah dan sangat tidak terarah untuk mendaftarkan putra-putrinya menuju sekolah negeri. Lalu yang ketiga, who was rejected from school due to his height? Jadi, siapakah yang ditolak untuk masuk sekolah karena tinggi badannya? Nah, tadi kita dapat jawaban bahwa putri dari Pak Rizky Stianto. Lalu yang keempat ada what happened to Nuraisah Parasansan? Jadi apa yang terjadi dengan anak laki-laki dari Bu Nuraisah Parasans? Jadi berdasarkan teks berita yang kita bahas tadi, anak laki-lakinya tidak bisa mendaftarkan ke sekolah manapun karena permasalahan teknis yang terjadi pada anaknya yang tidak melakukan daftar ulang pada sekolah pertama. Lalu selanjutnya, mention some technical problems in the registration using the online system. Jadi, sebutkan beberapa masalah teknis dalam pendaftaran yang terjadi dalam sistem online. Nah, menurut teks berita yang kita baca tadi, yang kita ulas, di sini kira-kira ada 2 permasalahan yang diangkat dalam cerita berita tadi. Yang pertama tadi yang dialami oleh anak Pak Rizky Stianto, yang dia tidak bisa mendaftarkan anaknya karena ada permasalahan pada tinggi badannya, ya kan. Selain itu, anaknya juga tidak bisa mendaftar sekolah di lain tempat karena masalah jarak yang jauh. Lalu yang kedua dialami oleh anak dari Ibu Nuraisah, tidak bisa mendaftarkan ke sekolah manapun karena tidak melakukan pendaftaran ulang pada sekolah yang pertama yang sudah diterima dalam jalur umum, begitu. Lalu selanjutnya pertanyaannya ada what makes the online system problematic this year? Apa yang membuat sistem online ini sangat bermasalah pada tahun ini? Kira-kira apa nih ya jawabannya? Nah, berdasarkan teks berita yang kita bahas, tadi ada 3 tipe penerimaan dalam online system ini. Ada penerimaan umum, yaitu kita harus berebut dengan murid-murid dengan seluruh negeri, dan penerimaan lokal yang hanya berebut dengan murid seprovinsi, dan yang terakhir penerimaan ketiga itu ketika kita tidak diterima dalam penerimaan umum dan penerimaan lokal. Nah, selanjutnya di sini pertanyaannya, why do people prefer public schools to private school? Jadi, kenapa sih masyarakat lebih suka
sekolah negeri daripada sekolah swasta? Jawabannya karena masalah finansial, masalah keuangan yang terjadi di dalam keluarga, yaitu tentang sekolah negeri lebih murah dibandingkan dengan sekolah swasta, sehingga para orang tua lebih suka menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena biayanya lebih murah. Lalu selanjutnya, if you were one of the parents, what would you do to deal with the problems in the online system? Jadi, jika kita menjadi salah satu orang tua mereka, kira-kira apa nih yang akan kita lakukan untuk mengatasi dari permasalahan online system tadi? Kalau kalian jadi orang tua, apa nih yang akan kalian lakukan? Nah, kalau saya jadi orang tua, maka langkah yang akan saya ambil adalah saya akan menghadapi pemerintah dan mengevaluasi tentang kinerja mereka dalam mengatasi permasalahan online sistem ini, gitu. Nah, selanjutnya, what do you think about the acting governor's response to the parents' protest? Jadi, menurut pendapatmu bagaimana tingkah atau aksi pemerintah dalam menghadapi protes para orang tua? Kira-kira bagaimana ya menurut pendapat kalian tentang aksi dari orang tua yang memprotes pemerintah? Nah, jawabannya adalah mungkin pemerintah merasa kalem, merasa tenang dalam menghadapi orang tua yang protes, tapi kekurangannya mereka tidak memberikan solusi terbaik dalam pemecahan masalah orang tua, sehingga tetap akan menjadi masalah. Sekarang pertanyaan yang terakhir ada, if you were the acting governor, how would you respond to the parents' concern? Jika kamu menjadi pemerintah, maka bagaimana respon kalian dalam menghadapi protes para orang tua? Nah, kalau ini kira-kira apa ya jawaban dari kalian kalau misal kalian menjadi pemerintah itu sendiri? Kalau saya nih, saya akan memanggil ketua pendidikan yang ada di Jakarta dan meminta untuk segera mengevaluasi kinerja dari sistem online-nya yang meresahkan para orang tua, agar anak-anak mereka bisa mendapatkan sekolah yang baik dan mereka inginkan. Nah, jadi ini tadi 10 pertanyaan yang bisa kita bahas berdasarkan teks berita yang bisa kalian baca di teks deskripsi. Jadi, itu tadi tentang penjelasan kita kali ini tentang teks berita. Kita akan muncul di video lain membawakan mengenai teks berita yang lain. Maka dari itu kalian harus terus stay tune dan thank you for watching. See you next time. Bye.